Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada pelatihan dasar pekerjaan sosial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang administrasi pekerjaan sosial. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah teman-teman mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu untuk memahami ruang lingkup administrasi pekerjaan sosial. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai, yang pertama, mampu menjelaskan tentang administrasi pekerjaan sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang administrasi sebagai metode. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang tugas dan peranan administrasi pekerjaan sosial. Kemudian yang keempat, mampu menguraikan prinsip-prinsip administrasi pekerjaan sosial. Yang kelima, mampu mengimplementasikan administrasi pekerjaan sosial di dalam praktik. Dan yang keenam, mampu untuk menguraikan peranan dari perencanaan sosial dan pengambilan keputusan. Teman-teman, uraian tentang administrasi pekerjaan sosial akan mengikuti indikator keberhasilan yang sudah saya sebutkan. Teman-teman, pengertian tentang administrasi pekerjaan sosial banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Kierkegaard. Kierkegaard mengemukakan bahwa administrasi pekerjaan sosial itu adalah suatu proses transformasi kebijakan sosial ke dalam pelayanan sosial melalui dua cara. Yang pertama, transformasi kebijakan sosial ke dalam pelayanan sosial yang konkret. Yang kedua, menggunakan pengalaman untuk memodifikasi kebijakan. Selanjutnya, teman-teman, Patty mengemukakan tentang pengertian administrasi pekerjaan sosial sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai secara bertujuan dalam melaksanakan tugas-tugas. Selanjutnya, teman-teman, unsur-unsur yang ada di dalam administrasi pekerjaan sosial antara lain: 1. Aktivitas. 2. Transformasi kebijakan. 3. Lembaga pelayanan sosial. Yang keempat, pekerja sosial sebagai administrator. Teman-teman, selanjutnya kita memahami bahwa administrasi pekerjaan sosial juga dipandang sebagai sebuah metode, yaitu proses intervensi sistematik terkait dengan tugas, fungsi, dan aktivitas manajemen untuk memfasilitasi pencapaian misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya juga akan terkait dengan bagaimana menyusun program kemanusiaan sebagai implementasi dari kebijakan sosial. Administrasi pekerjaan sosial sebagai metode juga dipandang sebuah upaya untuk melakukan pemetaan sosial untuk diintervensi. Teman-teman, selanjutnya kita akan berbicara tentang tugas dan peranan pekerja sosial sebagai administrator. Banyak sekali ahli yang mengatakan tentang tugas dan peranan pekerja sosial sebagai administrator. Salah satunya dikemukakan oleh Skidmore yang mengungkapkan 18 tugas dan peranan pekerja sosial sebagai administrator, mulai dari penerimaan. Di sini pekerja sosial sebagai administrator, sebagai leader, harus menerima staf apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sampai pada pemberian motivasi. Di sini seorang administrator pekerja sosial harus mampu untuk memberikan inspirasi kepada staf, sehingga staf akan mampu menggunakan
bakat yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang prinsip-prinsip administrasi pekerjaan sosial. Di sini juga banyak ahli yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip administrasi pekerjaan sosial. Salah satunya Tracker yang mengungkapkan 17 prinsip dari administrasi pekerjaan sosial. Mulai dari prinsip tentang nilai pekerjaan sosial sampai dengan prinsip pertumbuhan. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang administrasi pekerjaan sosial, selalu akan terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. Urgensi perencanaan terkait dengan administrasi pekerjaan sosial akan terkait dengan efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, moral, dan juga pelayanan yang efektif. Teman-teman, terkait dengan pengambilan keputusan di dalam administrasi pekerjaan sosial, kita akan belajar untuk bagaimana memahami tahapan pengambilan keputusan. Mulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan yang relevan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif yang paling baik, mengimplementasikan keputusan, kemudian mengambil keputusan tersebut dengan melakukan evaluasi dan juga tindak lanjut dari keputusan. Teman-teman, jadi administrasi pekerjaan sosial itu merupakan suatu proses transformasi kebijakan sosial ke dalam perencanaan sosial. Dengan demikian, administrasi pekerjaan sosial itu merupakan suatu proses transformasi kebijakan sosial ke dalam pelayanan sosial yang nyata, yang konkret, dengan memobilisasi sumber-sumber agar pekerjaan dapat dilaksanakan. Administrasi pekerjaan sosial juga merupakan sebuah proses yang komprehensif karena di dalamnya akan menyangkut tentang perumusan kebijakan dan juga terkait dengan manajemen. Teman-teman, dalam hidup haruslah kita berani untuk mengambil keputusan tentang apa yang pantas untuk diperjuangkan dan yang tidak pantas untuk diperbaiki. Teman-teman, kalau lemas, haruslah makan. Makan nasi kebuli dapat jadi pilihan. Kalau APS diterapkan, tujuan organisasi dapat jadi kenyataan. Teman-teman, selamat belajar. Tetap semangat dan terima kasih.